Sore anak-anakku, gimana kabarnya? Oke, Pak. Alhamdulillah. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kelancaran Peteng, Mas, peteng. hari-hari. Oke, anak-anak, kita mulai pelajaran kita ya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak mau share screen dulu ya. Ya, Pak, siapa? Baik, Pak. Oke, udah nampak ya? Nampak, Pak. Oke, jadi pembahasan Saya sepertinya. Jadi pembahasan kita kali ini tuh tentang rokok. Jadi di sini udah ada yang tahu tentang rokok? Tahu, Pak. Tahu. Oke, Bapak jelaskan ya tentang rokok ya. Apa itu rokok? Jadi rokok itu adalah sigaret, adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara ya, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daunan tembakau kering yang telah dicacah, dan rokok dibakar pada salah satu ujung dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut. Ada juga zat-zat dalam rokok dan akibatnya. Yang pertama itu ada acrolein, zat berbentuk cairan tidak berwarna, diperoleh dengan mengambil cairan dari gliseril atau dengan mengeringkannya. Pada dasarnya zat ini tuh mengandung alkohol yang pada saat mengganggu kesehatan. Ada juga karbon monoksida, gas yang tidak berbau. Zat ini dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat karbon. Jika karbon monoksida ini masuk ke dalam tubuh dan dibawa ke hemoglobin, ke dalam otot-otot tubuh, jadi suatu molekul hemoglobin dapat membawa 4 molekul oksigen. Apabila di dalam hemoglobin itu terdapat karbon monoksida, berakibat seseorang akan kekurangan oksigen. Ada juga nikotin, cairan berminyak tidak berwarna. Zat ini bisa menghambat rasa lapar, jadi menyebabkan seseorang merasa tidak lapar karena menghisap rokok terus. Amonia, gas yang tidak berwarna, terdiri dari nitrogen dan hidrogen, memiliki bau yang sangat tajam dan merangsang. Zat ini sangat cepat memasuki sel-sel tubuh dan kalau disuntikan itu sedikit saja pada aliran darah akan membuat pingsan atau koma. Ada juga formaldehid, cairan tidak berwarna, tajam baunya, bisa bergerak bebas dan dapat membuat lumpuh. Selanjutnya hidrogen cyanida, gas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak ada rasa. Zat ini paling ringan dan mudah terbakar. Cyanide mengandung racun berbahaya dan jika dimasukkan langsung ke dalam tubuh berakibat kematian. Nitros oksid, gas tidak berwarna dan jika dihisap dapat menyebabkan hilangnya pertimbangan dan membuat rasa sakit. Zat ini awalnya adalah zat pembius pada saat operasi. Metil klorida merupakan campuran zat-zat bervalensa satu atas mana hidrogen
dan karbon sebagai unsur utama. Zat ini merupakan kompon organis yang sangat beracun dan uapnya bersifat sama dengan pembius. Ada juga metanol, cairan ringan yang mudah menguap dan terbakar jika diminum dan dihisap, dapat berakibat pada kebutaan dan kematian. Selanjutnya formaldehid, gas tidak berwarna dan berbau tajam. Gas ini bersifat pengawet dan pembasmi hama. Poneol, zat ini terdiri dari campuran kristal yang dihasilkan dari distilasi zat-zat organik, misalnya kayu dan arang. Poenol ini terkait di dalam protein dan menghalangi kerja enzim. Aketol, zat ini adalah hasil dari pemanasan aldehid dan menguap dengan alkohol. Hidrogen sulfida, gas yang membuat terbakar dan berbau keras. Zat ini menghalangi oksidasi enzim zat besi berisi pigmen. Piridin, cairan tidak berwarna dan berbau tajam. Zat ini mampu mengubah alkohol sebagai pelarut dan pembunuh hama. Tar, cairan kental berwarna coklat tua atau hitam, didapatkan dengan cara distilasi kayu dan arang, juga dari getah tembakau. Zat ini yang menyebabkan kanker paru-paru. Oke, selanjutnya dampak negatif menjadi perokok pasif. Jadi efek buruk asap rokok bagi perokok pasif itu efek buruknya ditimbulkan asap rokok umumnya beragam, tergantung usia dan kondisi orang yang menjadi perokok pasif. Berikut ini penjelasannya ya. Dampak asap rokok pada orang dewasa. Sering menghirup asap rokok dapat meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru sebanyak 20-30%. Selain itu, perokok pasif juga lebih berisiko mengalami berbagai penyakit serius lainnya seperti aterosklerosis, penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Dampak asap rokok pada ibu hamil, ya, wanita hamil yang terpapar asap rokok berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti keguguran, kelahiran prematur, atau bayi terlahir dengan berat badan rendah. Dampak asap rokok pada anak-anak. Bayi dan anak-anak sering menghirup asap rokok berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan. Itu ada asma, infeksi telinga, infeksi saluran pernapasan seperti ISPA, pneumonia, dan bronkitis, alergi, meningitis, sindrom kematian bayi mendadak. Oke, Bapak ingin memberikan tips ya untuk berhenti merokok, yaitu mengelola stres. Stres bisa menjadi salah satu alasan seorang memilih untuk merokok, karena kandungan nikotin di dalamnya dapat memberikan efek relaksasi dengan cepat. Meski demikian, beberapa penelitian membuktikan bahwa kebiasaan merokok justru dapat membuat seseorang lebih mudah mengalami stres. Yang kedua itu menghindari pemicu kebiasaan rokok. Saat sedang berusaha berhenti merokok, sebaiknya itu mungkin hindari faktor atau kebiasaan yang membuat Anda kembali merokok, seperti minum kopi, alkohol, dan berkumpul dengan sesama perokok. Jika terbiasa merokok setelah makan, Anda bisa mencari cara lain sebagai pengganti, misalnya dengan mengunyah permen karet, atau menggosok gigi. Kemudian ada mengonsumsi makanan sehat. Sebagai perokok aktif, sering merasa kurang berselera untuk makan karena nikotin di dalam rokok itu
dapat mengurangi sensitivitas indera perasa dan penciuman. Itu berolahraga rutin, kemudian membersihkan rumah secara berkala, dan melibatkan keluarga dan teman terdekat. Kemudian ada juga mencoba terapi pengganti nikotin, menjalani terapi perilaku, mencoba hipnoterapi. Oke, anak-anakku semuanya. Baik, itu adalah penjelasan tentang rokok, dampak-dampaknya, dan cara mengatasinya supaya berhenti anak-anakku ya. Apakah ada pertanyaan? Monggo. Saya Pak mau bertanya Pak. Iya, tanya apa? Juliari. Tanya, Pak. Oke. Monggo. Ya dulu ya Pak. Iya, satu aja ya. Saya dulu aja. Saya dulu. Kok satu? Enggak, soalnya waktunya terbatas ini. Yuk, Kan cepat ada Mas Jul. kan Ya. sekarang ada rokok elektrik ya Pak Ya, atau vapor ya Pak. ya. Itu lebih bahaya mana Pak? Rokok kretek sama vapor? Halo Pak. Dan Ya, benar ya. penyebabnya Pak. Oh, jadi gini ya. Rokok elektrik itu juga punya berbahaya juga. Jadi berbahayanya itu dia tuh diastil. Jika diastil itu dihirup, maka bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis itu. Jadi nggak boleh yang namanya asap dihirup ya nggak sehat. Sama aja itu nggak boleh. Tapi bahaya mana ya Pak? Sama-sama bahaya, tetap Halo Pak. bahaya. Nggak Halo. ada yang nggak bahaya. Rokok itu bahaya, jangan ya. Udah ya anak-anakku. Sekiranya sudah paham semuanya, Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.